2024 dengan tema menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pembangunan daerah, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Ya, kita memasuki ke segmen kelima, di mana segmen kelima masih dengan format tanya jawab antar paslon, di mana untuk tanya jawab ini yang pertama adalah paslon yang nanti kami tunjuk untuk bertanya, memberikan pertanyaan, diberikan jawaban oleh pasangan calon lainnya, lalu ditanggapi lagi oleh yang penanya dan juga diberikan tanggapan lagi oleh sang penjawab. Dan dalam kesempatan kali ini yang akan memberikan pertanyaan adalah Paslon nomor urut 2 kami persilakan bertanya kepada paslon nomor urut 1 dengan durasi 1 menit 30 detik, dipersilakan. Oke, terima kasih. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap program harus berdasarkan pada regulasi dan ketentuan yang berlaku. Karena ini adalah menjunjung supremasi hukum yang berlaku. Kalau dari paslon tadi menyampaikan klunting-klunting, nah, saya ingin memperoleh sebuah informasi lengkap, apa dasar hukumnya, bagaimana sasarannya dan mekanismenya. Karena saat ini Bapak Ibu sekalian, di dalam program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sudah dilakukan, yaitu melalui BPNTD, kemudian DPHC, dan kepada masyarakat utamanya adalah kemiskinan ekstrim. Ini sudah dilakukan bahkan berpuluh tahun. Dan ini pun adalah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karenanya, saya ingin memperoleh informasi selengkapnya karena ini ditujukan kepada seluruh warga masyarakat. Maka ini regulasi dasar hukum, mekanisme, dan sasarannya. Terima kasih. Baik, cukup? Baik, kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 memberikan jawaban pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Pertama, apakah sebagai pemimpin kita tidak ingin rakyat kita untuk mendapatkan haknya? Sehingga sebagai pemimpin yang transformatif tidak hanya mendasarkan business as usual. Kalau business as usual, everybody can do it. Tapi pemimpin transformatif harus mencari peluang ke depan bagaimana rakyatnya lebih makmur. Kalau dikatakan tadi, apa dasar hukumnya? Pasti kami akan taat regulasi yang ada. Dan itu adalah komitmen kami berdua. Tapi kita juga nanti tahu persis ketika pelaksanaan akan minta masukan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan tentu saja Dewan yang terhormat sebagai wakil rakyat akan kami konsultasikan. Tapi tujuan utamanya jelas bahwa masyarakat harus mempunyai hak terhadap hasil bumi yang diinjaki. Karena hal itu telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu kekayaan alam, anugerah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat Bojonegoro harus kita berikan. Tidak boleh disunat, tidak boleh dipotong, tidak boleh dihalangi, tapi justru pemerintahnya yang harus mencari solusi. Pemimpin transformatif bukan pemimpin biasa-biasa. Pemimpin transformatif harus mencari solusi. Kemana itu harus dilakukan, kami berdua siap melakukan dan kami sudah melihat cahaya terang bahwa program yang kami laksanakan insya Allah untuk masyarakat Bojonegoro bisa kami laksanakan. Untuk itu akan kami gunakan sebesar-besarnya apa yang dimulai di masyarakat Bojonegoro untuk kemakmuran Bojonegoro dan kesejahteraan rakyat Bojonegoro. Saya dan Mbak Farida mengucapkan terima kasih. Ternyata klunting juga menggoyang pasangan kedua. Terima kasih. Masih ada waktu. Masih ada waktu Bapak, Ibu. Baik.
Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan dari jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Setiap regulasi dan program harus terukur dan sesuai dengan peraturan. Hibah, bansos, dan pemberian berupa alat oleh negara itu diatur. Sehingga masyarakat harus paham betul bahwa informasi yang disampaikan oleh calon itu hanya halusi atau mungkin mimpi. Bahwa Bapak Ibu sekalian masyarakat Bojonegoro, kita tahu bahwa apapun dasar hukum harus dipergunakan. Program yang disampaikan dasar hukum belum ada sehingga tidak jelas. Ini adalah program omon-omon atau pemberian harapan palsu. Karena Permendagri 77 tahun 2020 sudah mengatur bagaimanakah pemberian hibah, bansos, banq. Ini jelas sekali siapa sasarannya, bagaimana mekanismenya, dan dasar hukumnya. Maka sekali lagi masyarakat Bojonegoro harus memahami secara jelas dan cerdas. Karena sekali lagi ini adalah uang negara, ada dasar hukumnya, dipertanggungjawabkan, manakala salah ini nanti tentunya adalah turut serta. Oleh karenanya sekali lagi program yang belum jelas. Baik, terima kasih. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Durasi Anda 1 menit 30 detik, dimulai saat Anda berbicara. Kami berdua mencium bau kegalauan ini. Kegalauan penting, tapi jangan sampai menimbulkan ketakutan. Karena pemimpin itu harus mencari jalan, bukan hanya melihat jalan yang ada. Contohnya, kalau ke Surabaya itu orang umum mengatakan lewatnya Mbak Burno, Babat, Lamongan, Gresik, Surabaya. Ternyata di Lamongan jembatannya rusak, jalan tidak bisa lalui. Pemimpin harus tahu tujuannya kemana. Tujuannya ke Surabaya. Maka karena pemimpin kami berdua jalannya sudah jauh, main kita cukup jauh, maka kami tahu jalannya. Jalannya lewat mana? Alternatifnya bisa lewat Nganjuk, bisa lewat Ngawi, bisa lewat Jombang. Itulah namanya pemimpin. Tidak putus asa dengan yang dilihat. Harus banyak konsultasi, harus banyak membaca, banyak mendengar, terutama mendengar masalah dari masyarakatnya. Untuk itu pemimpin harus mencari solusi masyarakatnya. Tidak boleh dengan situasi dunia yang tidak baik-baik saja, situasi Indonesia tidak baik-baik saja, situasi Bojonegoro tidak baik-baik saja. Contohnya adalah Presiden kita Prabowo selalu melihat celah bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih. Baik, Terima kasih. terima kasih Bapak, untuk Ibu. paslon nomor urut 1.